menjual Monas. Nah, kembali kita bertemu di bincang-bincang atau diskusi tiga sisi. Nah, malam ini kita akan mendiskusikan banyak hal, terutama soal pendidikan. Nah, tema kita hari ini adalah dari cerdas menuju dari unggul. Nah, luar biasa. Nah, malam ini kita juga sudah kedatangan ya kehadiran tamu yang menjadi narasumber kita yang akan memberikan banyak informasi kita. Kita sapa yang pertama itu Bapak Joni Wesley Purba. Selamat malam Pak. Ya, beliau ini adalah Kadis Pendidikan Kabupaten Deli dan baru dilantik ya Pak. Nah, Kadis Pendidikan yang baru tentu kita punya harapan baru ke depan. Nah, menemani Bapak ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Pertiga Lubis ya. Selamat malam Ibu. Salam sehat. Beliau ini Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sempat di Buru. Betul gak ya? Betul. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Bu. Nah, kemudian hari ini juga kita akan hadirkan tamu istimewa. Ada adik kita Putri Biesdarani. Susah banget Biesdarani. Nah, dia ini adalah siswa SMP Negeri 3 Sekitar. Nah, kelas 9 ya. Dan ranking dulu ya, ranking 1 umum ya. Selamat ya. Nah, pendengar atau pemirsa di Kabupaten Deli. Nah, yang kita diskusikan kali ini adalah termasuk bagaimana misalnya pendidikan Kabupaten Deli tetap berjalan di bulan Deli COVID-19. Karena memang salah satu sektor yang paling terdampak dari pendidikan ini adalah pendidikan. Nah, kita akan bertanya ataupun mendiskusikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Kabupaten Deli ya, Pemkab Deli. Nah, nanti ada Pak Kadis yang akan menyampaikan. Kemudian kita akan bicara, mendengar juga nanti dari perspektifnya Ibu apa tadi Bu? Ibu Pertiga Lubis. Karena beliau lah sebenarnya yang menjadi eksekutor namanya. Nah, kemudian nanti kita akan bicara juga, mendengar juga nanti dari adik kita Putri soal pendidikan yang tetap dia terima soal pendidikan COVID-19. Nah, sesi pertama akan kita buka langsung ke Pak Kadis. Bagaimana nih Pak? Pandemi ini kan sangat mempengaruhi gerak langkah kita kan? Gak ada yang normal saat ini, tapi saya yakin melalui Pak Kadis kemudian dengan program-programnya pendidikan di Deli masih tetap harus bisa berjalan walau kita mungkin kondisinya tidak senormal setahun atau 2 tahun lalu. Gimana nih Pak dari pemerintah terutama dari Dinas Pendidikan? Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera. Jojo Anda kira. Terkait dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh teman saya tadi yang sangat luar biasa ini, saya terlebih dahulu menyampaikan apa saja yang menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Deli ini. Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai tahun 2024 yang telah menetapkan visinya, yaitu mewujudkan daya unggul yang menyejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman. Itu yang ada di RPJMD. Yang di RPJMD, jadi kita punya dasar hukum untuk melakukan segala program dan kegiatan. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan misi yang kedua tadi yang disampaikan, yaitu membangun kualitas sumber daya masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya. Pembangunan sumber daya manusia ini sangat strategis untuk mewujudkan daya unggul itu, dan ini salah satu komitmen dari pemerintah Kabupaten Deli
sebagai tindak lanjut dan penjabaran apa yang disebutkan dan ditetapkan oleh Pak Presiden. Ini juga diterapkan dilakukan di Kabupaten Deli. Jadi turunannya itu dari sinergis antara pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Deli. Dalam rangka mewujudkan Deli cerdas dan mewujudkan gerakan perubahan yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Deli ini, yang diusung oleh Bapak Bupati, harus ada strateginya. Ya, strategi yang dilaksanakan itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sumber daya manusia pendidikan, ya, ini di sektor pendidikannya, dan bagaimana untuk melaksanakan tata kelola pelayanan pendidikan itu sendiri. Pencapaian sasaran pengembangan Kabupaten Deli dilaksanakan melalui program unggulan daerah itu sudah juga ditetapkan di dalam RPJMD kita, itu mendorong terjadinya loncatan pembangunan. Kami di RPJMD kita ada loncatan pembangunan. Salah satu diantaranya sektor pendidikan adalah akses pendidikan untuk semua. Jadi bukan hanya tingkat SD, SMP atau PAUD, tetapi ini untuk semua ke depannya. Inilah yang disebut dengan Deli cerdas. Artinya ada pemerataan ya? Ada pemerataan ya, Deli cerdas. Itu pemerataan pendidikan yang lebih diarahkan untuk pemerataan pelayanan pendidikan, ya, dan mendorong wilayah kecamatan ya, dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah dan yang disertai dengan kebijakan pembangunannya, yaitu peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, ya, untuk mencapai standar nasional pendidikan. Ini nanti bisa dijelaskan juga, ini targetnya ini bukan SPM lagi, tetapi sudah standar nasional pendidikan. Ini cita-cita ke depan, serta diarahkan mendorong dan melindungi partisipasi kelompok masyarakat, ya, bukan hanya masyarakat ekonominya menengah ke atas, tapi terutama adalah partisipasi kelompok masyarakat miskin. Ya. Komitmen Bupati Deli dan juga menjadi komitmen kami di dinas itu, di OPD itu, bahkan di UPT yang ada di sektor pendidikan ini, dalam mewujudkan Deli unggul adalah melalui Deli cerdas tadi, melalui Deli cerdas dengan kebijakan sekolah unggul yang meliputi kelas pintar, yaitu mengembangkan kelas-kelas yang dilengkapi dengan teknologi dan mengembangkan kelas jarak jauh agar bisa mengembangkan pendidikan itu untuk semua kalangan. Itu ini diambil istilahnya ya, sekolah digital. Ini yang akan menjadi tantangan dan akan kita lakukan. Kemudian ya harus ada pemenuhan pendukungnya, itu pemenuhan sarana prasarana sekolah yang berkualitas lah, dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan arah pendidikan karakter ini sudah ada di kurikulum dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan minat ya, bukan hanya nulisnya tapi juga termasuk skillnya ya di dalam melalui ekstra kurikuler sekolah. Jadi salah satu wujud nyata yang dilaksanakan dari komitmen tadi adalah pelaksanaan kelas pintar bagi siswa-siswi kelas 9 ya, untuk tahun 2020 ini sudah ada kita launching yang langsung dilakukan oleh Bapak Bupati kita pada hari Jumat kemarin. Ini untuk kelas 9 ya, kepada 206 orang dari 38 SMP yang ada di Kabupaten Deli. Jadi target kita kemarin itu hanya 100 orang sebenarnya. Jadi ini sudah melebihi target 206 orang. Jadi orang ya. Target pertama itu hanya 100. Ya, tapi ini 206 orang. Jadi kita sangat bangga para siswa kita dan orang tua merespon ini, sehingga ya mudah-mudahan ini dapat kita lakukan
dapat berjalan dengan baik. Ya, kelas pintar ini bertujuan untuk ini menyiapkan kompetensi, pengetahuan, skill daripada siswa-siswi kita untuk mengikuti seleksi lah masuk sekolah-sekolah favorit. Goalnya ke situ Pak. Ya, itu. Jadi goalnya kita mempersiapkan mahasiswa untuk bisa bersaing di sekolah favorit yang ada di Indonesia. Bahkan pada waktunya nanti ya siswa kita ini harus dapat bersaing juga dengan di tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Jadi kita lakukan persiapan sekarang. Ya, tapi ini masih khusus untuk kelas 9. Kelas 9. Yang kedua itu tadi ya, untuk melakukan pemerataan layanan pendidikan antar kecamatan itu. Karena pesertanya ini adalah seluruh kecamatan, bukan hanya kecamatan yang ada di kota ini, tetapi sudah berpartisipasi semua. Yang 15 kecamatan, ya termasuk kecamatan-kecamatan yang terjauh, ya. Jadi melakukan pemerataan atas yang kualitas pendidikan itu. Artinya nggak menumpuk di satu. Nggak menumpuk lagi di satu wilayah ya. Ya. Jadi dia harus menyebar sehingga pemerataan itu bisa terwujud seperti kita. Itu tujuannya kita untuk melakukan kelas pintar ini. Ada beberapa keunggulan kelas pintar ini, apalagi sekarang masa pandemi ini, itu pembelajaran itu dilakukan secara daring. Jadi siswa kita itu tetap tinggal di sekolah, belajarnya di sekolah, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Bahkan setelah kami cek, itu bukan hanya memakai masker, ya, hand sanitizer atau face shield, tapi sudah terima kasih kepada teman juang saya ini, para kepala sekolah dan guru-guru yang sudah persiapkan itu, dia sudah pakai kotak di ruangan yang transparan. Jadi ya itu upaya kita ya, dan juga dari sekolah seluruh. Artinya standar protokol kesehatan itu tetap menjadi prioritas utama kita. Ya, dan bahkan ini ya saya minta kepada kepala sekolah ya lebihlah harus membuat bukan hanya masker ya. Kemudian guru atau tutor kita adalah guru-guru yang terpilih yang ada di Kabupaten Beri, dan kami sudah sepakat bukan saya yang menentukan, tetapi itu juga kepala sekolah dan itu juga pengawas kita karena mengetahui kompetensi daripada kita. Kemudian ini kan menjadi salah satu model yang kita coba sekarang ya untuk melayani, ya bisa melakukan pembelajaran jarak jauh yang dapat melayani banyak orang peserta. Berbeda dengan tatap muka, tapi ini langsung seperti yang saya katakan tadi 206 orang bisa langsung dilakukan dengan jarak jauh. Jadi metodenya melibatkan banyak, pada saat pertemuan dia melibatkan banyak siswa ya. Jadi misalnya dengan Zoom ya, bisa Zoom apa saja. Jadi itu model-model yang dilakukan sehingga sebenarnya tidak mengurangi ini ya, mengurangi kualitas penyampaian. Apa itu materi tidak. Jadi materinya sama, jadi semua sudah sama. Ya. Jadi keuntungannya waktu kemarin launching itu juga ya siswa ini bisa juga interaksi langsung. Nah, kemarin ya langsung ada waktu disampaikan oleh Pak Bupati kepada siswa ini untuk melakukan pertanyaan. Ya, siswa kita ya respon langsung rame-rame nih mau nanya. Tapi saya bangga, Pak Bupati bangga karena siswa kita ini ya yang sportif ya. Nggak ada yang agak sana, sana sudah sport, mereka sport. Ya. Jadi bisa langsung bertanya kepada Bupati dan Bupati langsung bisa interaksi dengan siswa. Tapi biasanya kan kita aja nih mau langsung buka apa semua, jadi ribut dan ini enggak sportif saya. Nggak ada instruksi begitu, bukan apa. Tapi saya bangga dengan siswa-siswa kita sudah paham dengan itu. Jadi itu apa ya? Ya bisa langsung interaksi. Sudah ada budaya. Iya, sudah ada. Apa namanya budaya antri, kemudian budaya menghormati dan segala macam itu betul-betul sudah diterapkan di sekolah-sekolah kita. Mungkin itulah para kepala sekolah dan guru-guru saya ini sudah melatih itu ya selama masa
COVID-19 ini mereka sudah latih Apresiasi kita yang sangat cukup besar kepada kepala sekolah dan guru di tengah keterbatasan sekarang ini masih bisa membawa siswa itu ke arah yang sangat positif gitu. Positif ya. Tetapi di apa ini juga ini kan sudah mulai kita latih ini dengan ini para siswa kita sudah mempergunakan teknologi informatika. Mereka melatih, belajar bahkan mengembangkan ini. Dan sudah mulai menjadi awal untuk kita melihat ini bahwa mereka juga sudah mulai melatih dan mempergunakan teknologi informatika. Namun kami juga tetap ada karena ini persiapan kita untuk sekolah favorit, kita juga tetap melakukan pembelajaran pelatihan kesematan. Namun untuk kesematan ini masih dilakukan di sekolah, yaitu untuk yang olah fisiknya. Jadi itu dilakukan di sekolah. Namun kurikulumnya itu materi pembelajarannya itu satu. Sehingga kemarin hari Semarang saya ketemu dengan guru-guru kami semua untuk menyatukan bagaimana materi-materi latihan kepada siswa kita. Karena pengalaman begini, selama ini banyak dari siswa kita yang sudah lolos di akademik atau knowledge-nya banyak lolos. Namun ketika masuk dia ke seleksi berikutnya untuk kesematan ini yang banyak jadi gugur di sana. Sehingga kita persiapkan dari sekarang ya fisiknya itu ya harus juga kuat sehingga bisa lolos, jangan terulang kembali. Ya, ini harapan kita. Jadi ada juga bentuk pelatihan untuk olah fisiknya, namun tetap kita sarankan harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kira-kira itu yang ada di masih ada Pak gambarnya? Ada ini kan komitmen Pak Bupati ini kan untuk penggunaan teknologi informatika ini kan sudah diawali mulai tahun 2019 ya. 2019 ya. Itu kerjasama dengan Google Indonesia. Nah ini menunjukkan komitmen pemerintah kita untuk bagaimana ini penggunaan informatika ke depannya. Artinya visi kita ke depan soal pendidikan ini sangat jauh ya. Sebenarnya capaiannya sangat jauh ya. Karena memang era ini sudah membutuhkan itu. Iya. Membutuhkan itu. Nah, jadi ini harus dibangun komitmen dan di sektor pendidikannya ini kita sudah menyiapkan sarana-prasarana perlengkapan untuk itu. Sudah ada beberapa sekolah yang sudah pengadaannya itu untuk menyambut ini nanti. Iya. Dan ini berapa kendala mungkin bisa kita atasi ke depannya secara bertahap. Artinya secara infrastrukturnya Pak sudah dipersiapkan. Kita persiapkan. Kemudian masa pandemi COVID-19 ini sudah kita bekerja. Nanti bisa jelaskan pengalamannya. Secara daring, ini sudah dilakukan kepada sekolah yang jaringannya itu bagus, sudah dilakukan. Ini buktinya. Kemudian di sektor lain mungkin sudah ada banyak pembayaran secara non tunai. Ini sudah menggunakan aplikasi semua. Jadi namun ini belum, program yang kita laksanakan itu belum sempurna. Belum sempurna. Masih banyak yang harus diperbaiki. Namun kami tetap melakukan evaluasi terhadap ini dan mencari solusi bagaimana yang terbaik agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, namun ada satu lagi nih, bukan hanya informatika ya kelas pintarnya ya, tapi bikin juga dengan sarana prasarana tetap dilakukan. Itu tahun 2019 juga banyak yang sudah dilakukan, termasuk pembangunan, rehabilitasi, pengadaan buku dan alat-alat lainnya. Dan di tahun 2020 itu sudah banyak programnya, namun karena pandemi ini agak berkurang upaya-upaya untuk pembangunan tersebut. Namun saya melihat ini tetap ada komitmen untuk pemenuhan sarana prasarana tadi. Yang APBD juga ada.
optimisme kita tetap apa ya, tumbuhlah di walau kondisi sekarang tidak normal begitu ya. Artinya yang saya lihat komitmen untuk pembangunan SDM itu ada, sehingga dalam pelaksanaan itu pemerintah daerah dan DPRD itu pengalaman saya yang saya lihat nyata dan saya rasakan itu memang betul-betul memberikan perhatian dan komitmen untuk pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di kabupaten. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sehingga kita walaupun di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah kabupaten tidak mau diam, hanya bagaimana alasannya pandemi, tapi kita pemerintah kabupaten tetap berusaha untuk melakukan pembelajaran pendidikan di sekolah itu. Artinya jalan terus ya. Jalan terus ya, tidak terhalang ya. Jadi mungkin itu ya Pak. Jadi ada beberapa yang sangat menarik. Nah, soal tadi sudah dijelaskan bahwa RPJM Kabupaten kita masih komitmen untuk mewujudkan Dewi Cerdas itu ya. Jadi itu sinergi dengan program pemerintah pusat yaitu Indonesia Pintar ya Pak ya. Nah, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Dewi yang cerdas, sehat dan berdaya saing ya. Nah, kemudian beberapa program sudah launching dikeluarkan pemerintah termasuk tadi Pak, kelas pintar ya. Nah, kelas pintar ini seperti dijelaskan Bapak ini tadi bahwa kita ingin mempersiapkan anak-anak kita untuk bersaing di sekolah-sekolah unggulan baik tingkat nasional sampai tingkat internasional dengan cara mempersiapkan semua infrastruktur, kemudian pemerataan pendidikan dan kemudian juga peningkatan di sumber daya guru dan segala macamnya Pak. Jadi guru pun harus belajar banyak meningkatkan kompetensinya dengan ini. Iya. Ya. Pemanfaatan teknologi informatika kita jadi guru juga tenaga kepentingan juga harus belajar. Nah Pak, nanti kita akan lebih dalam lagi soal kelas pintar ini, karena ini baru dilaunching 4 hari yang lalu ya Pak. Nah tentu masyarakat masih meraba-raba nih apa sih ini kelas pintar ini. Tapi sebelum ke situ Pak, nanti kita akan lebih dalam ke situ. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ibu Nyai Lubis. Nah, seperti pertanyaan awal tadi, ini kan kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah mungkin salah satu eksekutor lah di lapangan. Nah, kira-kira Bu, di tengah pandemi ini apa sih kendala yang Ibu hadapi atau misalnya apa yang sudah dilakukan sehingga pendidikan terhadap anak-anak kita tetap jalan walaupun seperti kita sepakat tadi bahwa tidak mungkin senormal yang dulu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kendalanya juga bisa disampaikan. Mumpung Pak Gadis masih ada di sini. Ya baik, terima kasih Pak Wami. Ya kita di sini mewakili kepala sekolah sebenarnya. Ya. Sebenarnya saya belum ada papanya, tapi terima kasihlah buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak. Kondisinya ya Pak ya, dalam rangka mewujudkan Dewi Cerdas, Dewi Unggul ini sebenarnya Bapak Ibu ini yang menjadi motor penggeraknya begitu ya. Iya, terima kasih. Nah, begitu Menteri Pendidikan kita mengeluarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 yang disikapi dengan diturunkannya ada peraturan dari provinsi lanjut peraturan dari bupati, langsung ada edaran dari Kadis Pendidikan. Kita di sekolah cepat menanggapi apa yang disampaikan di sana ya. Nah, dalam hal ini masa pandemi kita dituntut pembelajaran work home kan gitu ya, bekerja dari rumah. Dan akhirnya bekerja dari rumah ini itu diterjemahkan ada lewat pembelajaran daring ya, pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini sebelum hal itu disampaikan sebenarnya kita udah coba-coba
melakukan Beberapa metode itu. beberapa metode, salah satunya melakukan analisis SWOT ya di sekolah kita. Bagaimana sih kekuatan sekolah kita untuk mendukung program pembelajaran dari ini? Apa kekuatan kita? Kekuatannya. Iya, kekuatan yang kita miliki seperti apa? Jujur di sekolah kita guru-gurunya masih muda, Iya. energi, Nah. ya kan? Energi. Jadi kalau guru muda jujur saja, kalau pemahaman tentang IT itu pasti mereka sudah agak lumayan lah, standar ke atas, ya kan? Iya, iya, itu dari. Ya, sudah masalah itu nggak ada ditemukan gaptek ya. Ya, itu satu. Itu di awal Maret jujur saja. Karena situasinya seperti itu, apa sih yang kita gunakan dalam pembelajaran daring? Nah, ini kepikir sama kita, pembelajaran daring yang notabene langsung ini harus segera ditindaklanjuti. Memang di pertamanya kita memakai aplikasi yang sistemnya kategori masih rendah ya, waktu itu WhatsApp. Nah, WhatsApp. Nah, namun, itu tadi kalau WhatsApp ini semuanya udah pada paham ya bagaimana menggunakannya. Kendalanya bagaimana? Siswa. Ada siswa yang tidak memiliki handphone. Jujur saja, berarti kegiatan ini tidak semata-mata hanya kegiatan dalam jaringan atau daring. Berarti harus kita jangkau juga bagaimana kita memberikan layanan kepada siswa kita yang tidak memiliki handphone tadi. Maka mau tidak mau ini semua Bapak Ibu guru jujur saja itu banyak tantangan yang kita hadapi, harus turun ke lapangan melakukan pembelajaran luring di luar jaringan. Bagaimana caranya? Turun ke lapangan. Jujur kalau di tempat tugas saya Sempak 60 itu siswa-siswa kita itu beredar di berbagai desa-desa yang begitu sulit untuk dijangkau. Saya bangga kepada semua guru-guru kita. Ya, walaupun nanti tantangannya mereka harus turun naik bukit, ya, dengan menjangkau tempat itu saja sudah sangat susah. Nah, tapi itu tadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Itu yang paling utama ya. Iya, iya. Jadi itu yang paling utama. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana kondisi daring? Jujur daring itu kalau di sekolah kita 85%. Luring itu 15%, dari 475 siswa 15% itu harus luring. Nah, kita ada rombengnya 14 kelas ya. Nah, ini kita udah lihat selama Maret sampai selesai itu semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, akhirnya apa tantangan-tantangan yang ada di lapangan selama ini, baik itu dalam aplikasi yang kita gunakan, baik juga dengan pembelajaran luring yang kita jalankan. Nah, itu tadi dalam memberikan pelayanan ini semua anak bangsa harus memiliki layanan yang sama-sama dimilikinya. Itu tadi yang dibilang Pak Gadis, pemerataan itu semua harus punya kesempatan. Jadi itu mudah-mudah ya kan, mencerdaskan seluruh. Itu dari tadi ya. Nah, jadi di tahun ajaran baru setelah kita melakukan evaluasi diri terhadap sekolah kita ya, apa-apa sudah yang kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, di sekolah, khusus di sekolah saya menceritakan apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya kita melakukan itu pembelajaran yang lebih efektif lagi, yaitu dengan menggunakan Gizi ya, Google Classroom. Nah, tadinya yang kita tahu Google Classroom itu berdasarkan bidang studi. Nah, jadi kalau misalnya sekolah besar, dia memiliki guru di 80, berarti harus ada dong gizinya di 80, ya kan? Aplikasi. Iya, aplikasi Google Classroom. Nah, betapa beratnya ya handphone kita, kemampuan daya melayani itu. Nah, itu yang kita pelajari, gizi-gizi yang sudah selama ini digunakan ya oleh sekolah-sekolah lain. Sedikit kita agak coba bagaimana ini kita menggunakan gizi yang lebih kompleks. Apa itu? Google Classroom kita gunakan itu cukup 1 per kelas. Nah, jadi dia lebih efisien ya. Iya, 1 per kelas. Nah, di mana dalam kelas Google Classroom ini sudah ada di situ jelas rosternya apa. Wah, anak-anak mau ingin tahu roster tinggal klik. Nah,
posternya sudah ada di dalam, itu boleh kita tunjukkan nanti seperti apa. Nah, bidang studinya tinggal masuk. Nah, yang paling hebatnya lagi adalah, kita bisa mengontrol, mengawasi apakah sih pembelajaran dilakukan oleh guru ini berjalan kepada pembelajaran daring tadi. Bisa kita kontrol. Beda dengan Google Classroom yang tadinya isi bidang studi. Itu dia. Itu lompatan dari menggunakan WhatsApp sampai ke sini kan itu memakan proses agak sulit ya. Tadinya belum anak-anak jujur aja belum kenal dengan visi, maka kita menerapkan waktu itu di sekolah kita lakukan itu in-house training. Nah, ada 4 guru kita pilih ya, yang IT-nya sudah lebih bagus ya. Nah, dari yang 4 ini nanti menyalurkannya ke guru-guru dulu semua. Guru-guru sudah paham. Nah, ini tadi kita planningnya itu tadi quotes tadi, planningnya, pelaksanaannya. Ini mulai dari planning, perencanaannya seperti apa sih gitu. Sampai direncanakan sampai eksekutornya. Nah, itu kita rencanakan. Nah, terus siswanya bagaimana? Siswanya ya jujur aja kita buat juga jadwal dengan mengerti protokol kesehatan. Satu kelas itu kita buat 32 bagi 3 ya kan. Nah, itu langsung gurunya yang melatih bagaimana menggunakan Google Classroom. Iya. Nah, sampai semuanya terlayani barulah, nah itu tadi perencanaannya tadi sudah ada, baru lanjut ke pengorganisasiannya, siapa yang melakukan itu. Nah, lanjut lagi yang pelaksanaannya ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Nah, ini pengawasan. Ini harus kita lakukan ya, baik kepada pembelajaran daring maupun ke pembelajaran luring. Nah, apa bukti bahwasanya guru ini pembelajaran luring? Kita minta foto dokumentasi. Jujur, kalau perlu ada video ini kepala sekolah menuntut itu ya. Nah, itu tadi kita apa yang disampaikan Bapak Kadis, bagaimana supaya terpenuhi ya layanan kepada siswa kita ini. Nah, sampai kita menjaga proses mengajar ini tetap jalan, dan juga mengawasi kinerja guru-guru. Iya, benarkah anak-anak mendapatkan layanan? Begitu. Nah, itu tadi. Nah, kita tidak boleh karena pembelajaran daring hanya pembelajaran daring saja, tidak. Ini anak-anak bangsa ini yang tidak kebetulan belum memiliki handphone yang berbasis Android ya kan, harus kita berikan layanan. Saya bangga kepada guru-guru semuanya. Jujur saja banyak tantangan dihadapi di lapangan. Dikala hujan, apa yang mereka terima gitu. Padahal anak-anak harus sudah jumpa. Nah, tantangan berikutnya bagaimana? Kadang memang siswa ini ketika guru berkunjung, siswanya justru dibawa ke ladang. Nah, apa yang kita lakukan di ini? Iya. Jadi sekali nggak ketemu, kedua kali juga nggak ketemu, tapi kita langsung titip pesan sama tetangganya. Ya, artinya luring itu akhirnya berjalan dengan baik. Artinya ada dua konsep yang dilakukan ya, ada dengan daring atau dengan luring. Tapi itu tetap menjaga protokol kesehatan tetap kita jaga protokol. Artinya setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan yang sama gitu kan. Jadi jangan karena ada siswa yang punya seperti kita bilang tadi teknologi Android hanya dia yang dapat sementara yang lain. Jadi artinya guru-guru proaktif berharap supaya semua siswa anak bangsa ini sebut tadi itu tetap mendapatkan porsi pendidikan yang sama. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi kan tadi kendala kita sangat banyak. Tentu ya, salah satu misalnya kalau kita melakukan pendidikan daring itu tentu misalnya selain Android juga mungkin sinyal yang tidak jaringan yang tidak bagus di beberapa tempat, apalagi di tempatnya penghulu ya, masih banyak penghulu. Nah, itu yang dilakukan guru-guru, langsung jemput bola mendatangi siswa ke sana untuk belajar. Jujur kita dapat arahan juga ya dari Bapak Kadis kita. Sungguh beliau luar biasa. Begitu dilantik 1 hari langsung turun ini jawab. Benar ini pelaksananya? Ya iya Bu. Dipakai harus
garis baru atau sahabat baru. Iya. Dan juga bangga juga buat Bapak Bupati kita yang jujur Untuk memberikan perhatian. Iya, memberikan perhatian dengan launchingnya lagi kelas pintar. Ya, ini udah sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Nah, saya mau langsung. Masih ada kan waktu kita? Ya, saya mau langsung ke Putri. Put, ini kan tadi kita bicara pandemi COVID-19. Ini sudah mulai, kalau nggak salah, kalau saya salah nanti dilarang. Ini kan mulai Maret kalau nggak salah. Maret kita sudah mulai sedikit berhenti soal kegiatan ini. Nah, Putri ini kan salah satu siswa dan tentu menerima pembelajaran. Kira-kira Bu, di kondisi COVID ini bagaimana di sekolah Putri soal tetap berlangsung pembelajaran di sekolah? Putri menerima dari bagaimana? Kalau awal-awal pembelajaran nasional COVID ini tentunya kaget. Iya. Karena Harus beradaptasi dulu ya, membiasakan dulu ya. Terus kalau misalnya dari sekolah, bagi siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti daring, biasanya dihubungi oleh guru-guru mata pelajaran untuk mengikuti guru. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kesehatan ya. Dan kalau kendala pastinya ada lewatnya. Banyak sekali ya. Kalau kendala yang paling sering itu tentang masalah jaringan internet. Dan siswa-siswa yang kendala jaringannya itulah yang disuruh guru di sekolah. Kalau ada lagi kendalanya tentang pemahaman siswa mengenai materi ini. Nah, guru-guru di sekolah saya biasanya menggunakan Google Meet. Sama seperti Ibu. Tapi tentu tidak semua guru yang menggunakan. Iya. Ada berbagai cara. Cara ya. Ada yang menggunakan Google Meet, terus ada juga yang menggunakan video pembelajaran. Oh, jadi dia ada rekam baru dikirim ke. Terus ada juga ada yang YouTube itu. Oh. Membantu siswa. Kalau saya sendiri untuk pemahaman materi ini, biasanya saya menggunakan website. Sekarang kan banyak website di internet. Oh iya, ada. Bisa diakses gratis. Ada ruang guru misalnya, ada ruang guru dan banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk lebih memahami, mengetahui tentang pelajaran-pelajarannya. Dan sosmed juga sekarang banyak bisa menjadi sarana belajar. Instagram banyak akun yang bisa menjadi sarana belajar bagi siswa. Kalau untuk pemahaman juga itu tergantung siswanya sendiri. Mau apa tidak berusaha untuk memahami. Tergantung kreativitas kita ya. Siswa itu harus kreatif. Jangan gurunya aja yang kreatif, siswa juga harus kreatif. Harus saling membantu. Karena memang di kondisi sekarang kan semua kita kan berpikir ulang ini semua. Apa sih mana sih keputusan lebih relevan? Nah karena ini kan soal pendidik ini kan soal antara memilih buah si malakama kan. Kalau kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kita akan dihadapkan kepada terpaparnya mungkin banyak. Tapi di satu sisi kita tetap harus berjalan, kita boleh berhenti, begitu ya. Jadi artinya secara prinsip pembelajaran tetap mungkin didapatkan baik dari langsung dari sekolah, kemudian dari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu begitu ya. Selain itu ada juga tentang kendala siswa pembagian waktu. Adalah yang membantu orang tuanya jadi nggak sempat membuat tugas, ada yang pergi lah. Bagian waktu itulah yang menurut saya paling susah. Susah ya dalam kondisi sekarang ya. Karena tapi kan sudah ada jam pembelajaran juga misalnya dikirimkan guru-guru misalnya jam sekian sampai jam sekian kita belajar ini loh ini ada kan seperti itu? Kadang ada guru yang melewati batas waktu belajar. Oh begitu ya. Mungkin yang harusnya pagi jadinya jadwalnya siang. Ya jadi banyak sekali kan. Misalnya ada juga misalnya di rumah itu hanya satu Android misalnya. Rupanya ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi ada jadwal yang sekali sama gitu kan. Nah, membagi ini juga sesuatu yang harus disikapi dengan bijak seperti itu. Nah, cuma nunggu mamanya lagi pakai status kan. Susah ya. Jadi oke. Jadi Putri dalam beberapa bulan ini walaupun dalam kondisi
Apalagi Putri tadi masih ini ranking satu Bu ya, sampai penerimaan rapor yang terakhir. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke, terima kasih Putri, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Bu. Nah, ini sesi pertama kita. Nanti masih ada sesi yang berikutnya, sesi 2. Kita akan lebih mengulang lagi soal apa tadi yang sudah baru di launching itu, Gelas Pintar ini apa sebenarnya ini? Ke depan goalnya sampai di mana? Tadi sebenarnya sudah disampaikan tujuannya satu adalah mempersiapkan siswa-siswa kita bersaing di sekolah-sekolah unggulan. Nah, pemirsa, pendengar, atau penonton di Dewi, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan lanjut lagi ke sesi 2 dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi.